Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 Juli 2022. Tema renungan kita dengan judul Terlepas dari Jerat. Terlepas dari jerat. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang yang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang yang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam dunia ini ada banyak jerat-jerat yang sebenarnya menghancurkan, merusak, dan menyusahkan kehidupan kami. Berikan kami hikmat agar kami tidak mudah percaya kepada sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya memikat, namun sebetulnya membawa kepada kerusakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kesusahan hidup disebabkan oleh banyak aspek. Kemalasan membawa kepada kesusahan hidup. Kesombongan membawa kepada kesusahan hidup. Terlalu percaya diri dan optimis membawa kepada kesusahan hidup karena terjerat kepada jerat-jerat yang bisa membawa kepada sebuah kehidupan yang benar-benar membuat kita berada di dalam titik nadir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jerat apa yang pernah sahabat seperjalanan alami? Jerat hutang, jerat janji, jerat kepada finansial, jerat kepada hal-hal yang menarik yang ditawarkan pihak lain kepada diri kita. Kita membeli rumah yang kita anggap murah, DP-nya murah, tempatnya baik. Karena jerat itu sedemikian memikat, lalu kita tidak berhati-hati. Berapa banyak sahabat seperjalanan yang terjerat oleh penipuan-penipuan yang seperti demikian. Bagian Alkitab mengatakan rasa takut yang berlebihan pun bisa menimbulkan jerat. Apa yang Tuhan katakan? Takut kepada orang mendatangkan jerat. Kita takut ditolak, kita takut dianggap orang jahat, kita takut dianggap berbeda dengan mereka. Sementara kita tahu di dalam hati kecil kita bahwa ajakan-ajakan yang disodorkan, yang ditawarkan kepada kita, di dalam hati kecil kita tahu itu adalah jerat. Namun karena bujuk rayu, kemudian ada sedikit ancaman-ancaman yang dikemas dengan secara halus yang kita tidak rasa. Mengapa kamu tidak bantu? Orang sedang membutuhkan begini, kok kamu diam saja? Mengapa kamu tidak ikut? Ini kan cuma setahun sekali. Ayo ikut, kecil-kecilan saja. Setelah kecil-kecilan kemudian diajak kembali, akhirnya lebih besar. Setelah lebih besar, akhirnya bisa saja jerat tersebut kita mempertaruhkan apapun. Membayar, memberikan waktu, mengeluarkan uang, mengikat dalam sebuah perjanjian, akhirnya masuk dalam jerat yang merusak dan membinasakan. Sahabat seperjalanan hidup ini terlalu banyak bahaya. Dan kita manusia mengalami banyak keterbatasan untuk memahami apakah ini jerat atau ini adalah sebuah kebenaran. Sehingga firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita terlepas daripada jerat. Banyak sekali langkah yang kita ambil. Sesuatu yang nampak terlalu menarik dan tidak umum. Terlalu murah, terlalu menarik, kelihatannya terlalu menyenangkan, terlalu menjanjikan. Semua yang terlalu perlu diperhatikan agar kita terhindar dari jerat. Terlalu lemah juga bentuk sebuah jerat, terlalu takut juga bentuk sebuah jerat. Lalu kita terlibat di dalamnya, baik di dalam penyimpangan-penyimpangan obat-obatan, penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan, penyimpangan-penyimpangan dalam aspek prioritas, yang seharusnya kita sedang memperjuangkan satu hal untuk hal yang prioritas, namun kita kemudian terabaikan. Pandangan kita kemudian teralihkan kepada hal-hal yang tidak prioritas. Bagi seorang lelaki, tatkala kita diajak makan keluar, maka cenderung ingin jadi bosi. Ada banyak suami, dia traktir orang lain, keluarkan uang untuk orang lain dengan sedemikian mudah, sementara lupa bahwa uang yang diterimanya, yang diperjuangkannya adalah untuk yang terutama kembali kepada rumah. Sehingga jerat-jerat yang sedemikian banyak itu biarlah mencerdaskan kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang berikut, kalimat yang berikut.
Yang firman Tuhan katakan, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Segala ketakutan, segala yang memikat, segala yang menjanjikan, maka mengapa kita perlu sekali berdoa kepada Tuhan setiap hari? Agar sewaktu kita memulai hari, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap sahabat seperjalanan untuk membedakan. Karena dari bangun tidur sampai kita kemudian tertidur kembali, kita diperhadapkan kepada keputusan-keputusan apa yang kita harus ambil di hari itu. Salah mengambil keputusan di hari itu bisa menyusahkan seminggu, bisa menyusahkan hidup kita sebulan, bisa menyusahkan hidup kita 1 tahun, bahkan bisa menyusahkan hidup kita yang panjang waktunya di kemudian hari. Bahkan dampaknya tidak hanya kepada diri kita sendiri, bisa kepada keluarga, bisa kepada lingkungan yang terdekat dengan kita. Ketidaktahuan, kelemahan secara mental, kemudian kedekatan kepada Tuhan yang tidak terhubung dengan baik, bisa membuat kita masuk ke dalam jerat-jerat yang membahayakan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam bacaan tadi dalam Amsal 29 ayat 25? Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan itu dilindungi. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Sewaktu kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka itu tuntunan untuk membedakan mana yang jerat dan mana yang bukan. Mana yang serigala, mana yang kemudian serigala berbulu domba. Kalau serigala mudah kita lihat, dia serigala. Yang sulit adalah serigala berbulu domba. Dan itu adalah jerat. Jerat yang dipakai buat menjerat burung, jerat yang dipakai buat menjerat binatang-binatang di hutan. Bahkan jerat yang dipakai alat pancing bagi kaum pria, kaum bapak yang suka memancing. Makanan disodorkan, setelah dimakan ternyata kail pancing itu nyangkut di mulut ikan. Akhirnya ikan yang diambil, makanannya tidak termakan. Yang mati kemudian ikannya lah yang dimakan oleh pemancing. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan buat sahabat seperjalanan yang pernah terkena jerat dan saat sekarang itu melukai hidupmu dalam segala aspek. Biarlah engkau boleh memandang ke depan, lebih dekat kepada Allah, meminta hikmat bijaksana dari setiap tindakan, dari setiap keputusan yang akan diambil. Oleh sebab itu, mengapa perlu bersaat teduh setiap hari? Mengapa perlu berdoa setiap hari? Pada malam berdoalah, bersyukur Tuhan sudah menolong. Kalau ada hal yang buruk sepanjang hari ini, dan di malam engkau berdoa, aku sudah salah jalan Tuhan, ampuni dosaku kalau aku salah. Dan biarlah di hari kemudian, saya boleh mengalami banyak hikmat bijaksana, pertolongan, bimbingan, dan hikmat dari Tuhan. Sewaktu engkau bangun pagi, mengapa engkau perlu berdoa? Mengapa engkau perlu membaca firman Tuhan? Karena itu adalah lampu lalu lintas kehidupanmu yang membimbing. Sehingga sepanjang hidupmu diberikan hikmat oleh Allah, apa yang akan dikerjakan, apa yang harus dilakukan, prioritas mana yang harus diutamakan. Dan berdoalah kepada Tuhan setiap pagi. Tuhan, jauhkan aku dari jerat. Kalaupun ada jerat, Tuhan izinkan. Berikan aku hikmat bijaksana untuk membedakannya. Sehingga kita hidup terlepas daripada jerat. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membimbing, menyertaimu terlepas daripada jerat-jerat kehidupan yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengatakan takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tuhan akan terus memberkati setiap sahabat seperjalanan terlepas dari jerat. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Doa saya, setiap sahabat seperjalanan terlepas dari berbagai jerat yang membahayakan hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.